Ya, selamat malam teman-teman. Jumpa lagi di channel saya, Sulaiman Channel. Oke, di video saya kali ini saya akan coba memberikan penjelasan ya tentang apabila motor kalian mengalami ngejim atau gancet piston ya terutama. Kebetulan ini sudah lama tidak saya review Satria Hiu kuning putih saya karena sudah hampir 5 bulan tidak pernah saya gunakan, dan minggu lalu saya coba gunakan, ternyata motor tidak bisa hidup karena vakum bensin bocor yang menyebabkan bensin banjir keluar dari karburator ke box filter ya. Jadi box filternya itu banjir dengan bensin. Ada di video saya sebelumnya, bisa kalian tonton dulu kalau kalian belum tahu. Dan setelah vakum selesai, timbul lagi masalah, yaitu pompa oli samping yang bocor atau sudah low pressure ya, atau lemah tekanannya, sehingga pada waktu mesin mati si pompa oli samping ini tidak dapat menutup jalur untuk keluarnya oli samping ke manifold dan juga ke crankcase ya. Dan setelah saya selesaikan semuanya, vakum sudah ganti, pompa oli samping sudah ganti, juga ada di video saya sebelumnya cara mengganti dan mengetes kelancaran pompa oli samping. Tadi malam, hari ini kebetulan saya ngopi dengan adik saya ya. Adik saya juga punya motor juga Satria, tapi dia Satria 4 tak atau Satria FU. Kebetulan motor itu juga rawatan saya. Nanti di video selanjutnya akan saya review motornya, Satria FU facelift 2015. Dan di saat perjalanan untuk ngopi, banyak jalan-jalan kosong di kota saya, jadi sekalian saya buat setting mesin hiu ini, karena mulai dari awal restorasi sampai hari ini baru saya gaspol motor ini. Ditarikan awalnya aman-aman saja, tapi karena terlalu sering saya tarikan, akhirnya si motor ini mengalami ngejim atau gancet piston ya. Dan asal kalian tahu, motor ini kan sudah bore up ya. Memang belum saya sebutkan untuk spek dalamannya dan cek sound knalpotnya masih belum saya buatkan, karena memang motor ini jarang sekali saya pakai. Yang saya sering pakai lebih ke Ninja ya, Ninja RR New kuning batik 2013 punya saya. Pada saat motor ini ngejim, kenapa saya curiga ngejimnya pada saat top speed ya, top speed dan top gear ya. Jadi waktu gigi 1, 2, 3, 4 saya tinggal FU nya. Di saat saya oper kelima, saya sudah mulai dibuntuti oleh FU itu, dan saat saya masuk ke 6, RPM saya tiba-tiba drop, dan akhirnya saya berhasil disalip oleh FU adik saya itu. Dan tak lama motor langsung ada tanda-tanda gancet. Langsung saya tekan kopling ya, untuk meminimalisir baret pada liner atau pada boring kalian. Dan betul, setelah berhenti sebentar, awalnya saya curiga motor ini pompa oli sampingnya terlalu minus ya, atau kurang untuk suplai pelumasan ke liner. Dan di sini saya sudah siapkan juga sih, di setiap motor saya selalu siapkan ini ya, oli samping cadangan ya. Ini kebetulan saya taruh di bekas botol minyak putih. Ini satu botol, tadi saya tuang separuh, saya coba lagi, tetap gancet juga di RPM atas, di top gear dan top speed ya. Dan akhirnya saya curiga, setelah saya selesai ngopi dan saya pulang, langsung saya buka businya. Ternyata betul, untuk warna busi ujungnya putih pucat, yang menandakan bahwa motor ini bukan kurang oli samping, melainkan kekurangan BBM ya, atau suplai di putaran atas. Itu adalah tugas main jet, dan suplai untuk putaran bawah adalah tugas pilot jet ya. Untuk kalian yang masih belum tahu tentang ciri pilot jet kebesaran, kekecilan, main jet kebesaran ataupun kekecilan, bisa kalian cek di video saya sebelumnya. Juga sudah banyak viewernya juga ya, banyak di situ yang tanya jawab tentang ciri PCMG kebesaran ataupun kekecilan. Dan untuk lebih jelasnya, di saat ini akan saya buka dulu businya ya. Nanti kalian lihat warna busi seperti apa, dan bagaimana cara pembacaannya, dan bagaimana antisipasinya bila motor kalian mengalami ngejim di tengah perjalanan kalian. Oke, sebentar saya buka dulu ya businya. Nah, ini busi sudah saya lepas ya, bisa kalian lihat businya. Sebentar saya fokuskan ya. Nah,
kelihatan ya, warna businya terutama di ujungnya ini warnanya pucat seperti pocongan ya, ini putih. Sedangkan untuk bawahnya bagus ya, hitam. Kelihatan masih ada sisa oli samping ya ini, dan juga warnanya hitam ya. Yang ini hitam, yang bawah ini hitam, yang atas ini putih pucat seperti pocongan nih. Bisa kalian lihat, tidak kecoklatan atau merah bata ya, tapi putih pucat seperti pocongan. Nah, di sini bisa dipastikan bahwa motor hiu saya ini MJ-nya masih kurang besar jauh. Karena apa? Karena warna pada ujung busi ini berwarna putih. Harusnya dia berwarna seperti ini ya, yang di ujung sendiri nih ya. Ini atau seperti inilah gampangannya. Seperti ini ya, harusnya warnanya coklat bata atau merah bata ya. Tapi ini tidak, ini putih. Nah, kelihatan putih pucat ya. Kalau dari samping malah kelihatan. Nah, seperti ini. Nah, itu kelihatan putih pucat ya. Itu menandakan MJ-nya minta naik. Karena memang sebetulnya motor ini saya setting MJ tidak terlalu besar, tapi bawahnya yang saya buat besar. Karena apa? Karena motor ini rencananya kan memang saya gunakan untuk jalan-jalan santai ya, bersama istri dan anak saya. Dan tidak mungkin saya mengonceng istri dan anak saya menggunakan Ninja ya, karena pasti terlalu menyiksa bagi mereka berdua. Jadi saya fokuskan untuk menggunakan hiu ini untuk dipakai pada saat jalan-jalan santai. Nah, di sini setelah kalian tahu warna busi ini putih pucat, yang bertugas adalah apa? Sekali lagi saya ulang ya, untuk bagian bawah ini di sekitaran drat ini adalah tugas PJ atau pilot jet. Di sini bisa kalian lihat warnanya gosong hitam, berarti PJ-nya cukup ya. Untuk putaran langsam bawah dan sampai tengah masih cukup. Dan untuk putaran atasnya, kenapa di top speed dan top gear saya motor saya ini RPM drop dan kemudian gancet atau ngejim? Nah, ini jawabannya. Karena warna elektroda busi terlalu putih atau terlalu minim bahan bakar ya, bisa kalian lihat ya. Nah, bagaimana solusinya? Solusinya ya tetap kita naikkan MJ ya, karena mau tidak mau kita harus tetap menaikkan MJ. Karena kadang ada ya, ini orang yang apabila mengalami ngejim atau gancet piston, baik motor 4 tak ataupun 2 tak, selalu menyalakan kolterannya yang kurang halus, atau masakin rainnya yang kurang bagus, atau piston yang terlalu besar, atau piston KW. Misal kalian tahu juga ya, Satria hiu saya yang tidak original hanya pistonnya saja, karena oversize nya sudah 150. Dan untuk ukuran oversize 150, semua merek pabrikan motor tidak mengeluarkan piston ukuran di atas 100 ya. Jadi saya menggunakan piston NPP. Dan di situ pistonnya juga sudah saya modif ya, saya buatkan bor ya, tapi saya freeze di badan piston bagian atas. Dan untuk pingan piston bagian bawah sudah saya bikin sudut tirus ya, agar bisa ngantong oli samping, tapi ternyata tetap ngejim. Tetapi ngejim tidak ngejim macet ya, ini ya, ngejim hanya mati mesin karena terlalu panas atau overheat yang disebabkan karena kurangnya BBM. Kalau kalian mengalami ngejim pada putaran awal, berarti PJ kalian kurang besar. Kalau kalian mengalami hal yang sama seperti saya, ngejim di putaran atas dan top speed juga top gear, bisa dipastikan MJ kalian kurang besar. Seperti ini pembacaan businya. Jadi lebih baik apabila kalian mau menyeting motor, alangkah baiknya kalian menggunakan busi baru. Mau busi tipe platinum, iridium, ataupun kaki 2, kaki 3, itu terserah. Yang penting businya baru. Agar apa? Karena agar pembacaan settingan motor kalian tuh bisa jelas ya. Tidak seperti ini nanti jadinya ngejim malah kalian menyalakan mekaniknya. Sebenarnya kalian yang kurang waspada atau cara pembawanya yang salah. Dan untuk antisipasi motor ngejim ya, untuk 2 tak atau 4 tak sebenarnya sama, terutama motor yang sudah menggunakan kopling tangan ya. Apabila kalian merasa motor ini ada tanda-tanda ngejim, yaitu ada kemelitik ya di suara mesin, di mesin atas ya, baik blok ataupun kop untuk 4 tak, itu ada baiknya kalian langsung menarik tuas kopling ya, agar piston itu bebas ya, tidak terlalu berat dan tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Karena bisa jadi pada waktu piston gancet bisa
menyebabkan motor terpelanting yang mengakibatkan kalian bisa jatuh ataupun laka ya, atau kecelakaan. Oke, segitu dulu video saya kali ini, semoga bermanfaat. Apabila ada yang ingin ditanyakan silahkan tanya di kolom komentar, sebisa mungkin akan saya jawab ya, sesuai dengan kapasitas saya sebagai pecinta motor ya, penghobi motor. Oke, jangan lupa terus dukung channel saya dengan cara like, komen, share, dan juga subscribe ya. Oke, terima kasih teman-teman.